Pada video kali ini, kami akan kembali melanjutkan pembahasan penting yang terpotong pada video kemarin. Secara garis besar, isi video ini masih kurang lebih sama, yaitu membahas sedikit cerita, tambahan dari ending volume ke-11, dengan sebuah judul singkat yang intinya adalah Pahlawan Mereka, atau dalam versi bahasa Inggris aslinya, People Hero. Walaupun sebagian dari kalian mungkin menganggap cerita ini tidak terlalu penting, dan lebih memilih untuk langsung membahas volume ke-12. Tapi kami berani jamin bahwa cerita ini masih merupakan kelanjutan langsung dari video sebelumnya. Jika kalian melewatkan cerita ini, maka episode pertama dari volume ke-12 akan terasa seperti loncatan yang jauh, karena alur ceritanya akan kembali melompat-lompat, dimulai dari sudut pandang Cray hingga kedua karakter baru lainnya, yaitu Pangeran keempat dan Pangeran kelima. Oleh karena itu, jika kalian tertarik, silakan simak video ini sampai habis. Sebaliknya, jika kalian merasa tidak tertarik, kalian boleh melewatkannya. Tapi jangan salahkan kami kalau nantinya kalian malah kebingungan sendiri. Oh iya, besok tidak libur ya? Jadi, pada hari Senin, Selasa, dan Kamis akan ada video baru dari Cray. Nah, jika semuanya sudah jelas, sekarang ayo langsung kita masuk ke pembahasan utamanya. Singkat cerita, pada halaman yang pertamanya, atau setelah misi penyelamatan dari Cray kemarin berhasil, serta Cray sudah sukses membawa pulang Kaisar Petir ke dalam fraksi ke-6, yaitu fraksi milik Putri Alyssa. Maka, di saat yang bersamaan, adegan pun langsung berpindah menuju sudut pandang dari kantor Asosiasi Para Hunter. Tepat pada gambar ini, 3 orang kepala cabang dari 3 benua yang berbeda akhirnya berkumpul. Pertama, kepala cabang dari benua Galista, yaitu Warren Cole. Kedua, kepala cabang dari benua Teras, yaitu Coralis Chromis. Dan ketiga, kepala cabang dari negara Zebrudia, yaitu Garg. Selain mereka bertiga, beberapa kepala cabang lainnya serta beberapa petinggi dari kantor Asosiasi Para Hunter juga tampak sedang berkumpul. Karena pada dasarnya, mereka sedang mengadakan rapat dadakan yang sangat penting. Topik pembahasannya adalah tentang nasib anak-anak didik mereka, khususnya Kaiser dan juga Sarah Chromis, yang kebetulan sudah dikirim untuk masuk ke negara Kode Fortress. Nah, di momen inilah orang pertama yang memprotes adalah Warren Cole. Ya ampun, ini jadi masalah besar. Aku tahu ujian sertifikasi level 9 itu tidak mudah, tapi siapa sangka kalau targetnya adalah menyusup ke dalam code. Lalu ucapan itu langsung ditambahkan oleh ibu dari Sarah. Aku juga tidak menyangka jika misi dari anak-anak kita adalah untuk masuk ke dalam negara itu. Karena pada dasarnya, hanya mereka bertiga saja yang diberi tahu detail dari misi ini. Sedangkan kita semua sebagai kepala cabang baru tahu sekarang setelah mereka sudah berada di sana selama lebih dari 1 minggu penuh. Masalahnya, aku tidak akan keberatan jika ini adalah gudang harta karun level 8 atau bahkan level 9. Tapi Kode Fortress adalah kasus yang berbeda. Apalagi misi mereka adalah misi palsu. Mengingat menurut kabar yang beredar, ada 1 penyusup dan juga 1 pengkhianat di antara kita yang kebetulan sekarang sudah menjebak mereka bertiga. Mendengar semua ucapan dari kedua temannya, Garg yang awalnya terlihat santai pun akhirnya ikut terpancing emosinya. Mengingat walaupun ia sempat berkata pada Cray untuk bersenang-senang, nyatanya dia tidak tahu bahwa misi sebenarnya adalah masuk ke dalam gudang harta karun level 10 yang bahkan sudah lebih dari 200 tahun tidak bisa ditembus siapapun. Gara-gara itu, Garg pun mulai berkata sambil menghela napas panjang, "Haduh, ini sih nggak kira-kira. Level 9 saja tidak ada yang mau masuk ke negara itu. Tapi kalian malah mengirim anak-anak muda untuk bertarung melawan negara Kode Fortress tanpa bantuan sama sekali." Sejujurnya, aku nggak masalah dengan Cray. Tapi 2 orang lainnya adalah kasus yang berbeda. Jika Cray mati, itu adalah hal yang mustahil. Tapi kalau 2 orang lainnya mati, maka Cray akan disalahkan sendirian. Kalau begini, aku sudah berniat untuk menariknya kembali. Tapi masalahnya, kita tidak memiliki akses komunikasi untuk bisa berbicara dengan mereka. Lagi pula, ini adalah kesalahan dari kantor Asosiasi Para Hunter. Karena pada dasarnya, para hunter adalah orang-orang yang sangat suka tantangan. Jadi, tidak peduli seberat apapun misinya, seharusnya kita yang menjadi rem bagi mereka
supaya mereka tidak berlebihan. Kalau sudah begini, aku pun tidak tahu harus berbuat apa. Karena faktanya, satu-satunya hal yang bisa kita lakukan sekarang hanyalah berdoa bersama, agar mereka bertiga bisa tetap bertahan dan pulang dengan selamat. Mendengar ucapan itu dari Garg, Kaina pun tampak sangat terkejut, karena ini adalah pertama kalinya Kaina melihat Garg begitu khawatir pada Crai. Padahal biasanya, Garg adalah orang yang paling kejam, sekaligus paling bersemangat memberikan tugas kepada Crai agar dia tidak bermalas-malasan. Gara-gara itu, Kaina pun langsung berkata kepada Garg, "Garg-san, jangan salahkan dirimu. Ini semua adalah salah Crai sendiri. Kita sudah memperingatkan dia untuk tidak ikut ujian tahun ini. Bahkan kita sudah memutuskan untuk tidak mendaftarkan nama Crai pada ujian kenaikan tingkat ke level 9. Tapi meskipun kita sudah melakukan itu, faktanya Crai justru memutuskan untuk datang sendiri, walaupun kita tidak mengajaknya ke tempat ini. Artinya, jika ini adalah pilihan Crai, maka tidak peduli sesulit apapun misinya, dia tidak akan pernah kalah. Apalagi, Crai adalah satu-satunya orang yang memiliki reputasi paling besar. Semua misinya sejauh ini sama sekali tidak pernah gagal. Jadi, sekali lagi, daripada kita terus khawatir seperti ini, lebih baik kita percaya pada mereka." Di momen inilah Garg sempat mencoba menjawab Kaina. Namun belum sempat ia berkata apa-apa, tiba-tiba dari arah depan mereka muncul seorang perempuan yang maju sambil menepuk tangannya dengan keras, lalu berkata, "Ini benar-benar sebuah keberuntungan luar biasa. Sebuah kota yang dipersenjatai dengan peradaban fisik tingkat tinggi. Benar-benar kebalikan dari kami di Yggdra. Sayang sekali aku tidak bisa ikut, tapi aku benar-benar bersyukur bisa datang ke dunia manusia." Di momen itu, Warren dan Coralis tiba-tiba terbelalak, kaget mendengar perkataan tersebut. Meskipun awalnya mereka sempat berniat menghentikan perempuan itu. Tapi, karena dia adalah ratu dari Yggdra, sekaligus orang nomor 1 di sana, maka pada akhirnya tidak ada satupun orang di ruangan itu yang berani untuk dapat menegurnya. Dan gara-gara itu, Ratu Selin pun kini kembali melanjutkan semua ucapannya. Dan yang lebih mengagumkan lagi, para pejuang manusia yang menantang tempat seperti itu, cara mereka berdiri, keberanian mereka, sama sekali tidak kalah dengan para petarung kaum spirit noble. Bisa melihat kepergian mereka dengan mata kepala sendiri saja rasanya sudah sangat berharga. "Selin sama, misi ini sangat berbahaya. Saya mengerti perasaan Anda, tapi tolong sedikit lebih tenang." Kaina buru-buru berusaha menenangkan sang putri, tapi Selin malah menatapnya dengan heran. "Kenapa kalian semua terlihat begitu murung? Apa kalian benar-benar berpikir kalau para pejuang itu akan gagal?" Kata-kata polos tapi tajam dari tatapan murni Selin membuat Garg langsung terdiam. Tentu saja tidak. Mengirim hunter ke misi dengan asumsi mereka akan gagal adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh asosiasi penjelajahan. Masalahnya lebih rumit dari itu. Tapi sebelum Garg, Warren, atau Coralie bisa menyusun bantahan, Selin pun langsung memotong ucapan mereka, seakan-akan dia tidak memberi mereka kesempatan. Lalu di saat yang bersamaan, dia langsung menatap Warren dan berbicara dengan nada penuh wibawa. "Manusia di sana, perkenalkan padaku pejuang yang kamu kirimkan." Suara dan sikapnya begitu tegas sehingga Warren tersentak terkejut sebelum buru-buru menjawab, "Ya Putri Selin, dari cabang kami, hunter yang kami rekomendasikan adalah Kaiser Sigurd, pemilik julukan Celestial Dancer. Dia adalah seorang treasure hunter kelas 1, atau dia adalah hunter dengan level 9. Julukannya berasal dari tariannya yang memukau semua yang melihatnya, dan dalam sekejap menghabisi mereka. Di wilayah kami, 15 negara yang dilanda perang pernah gemetar ketakutan mendengar namanya. Hanya dengan seorang diri, dia membuat puluhan ribu tentara meletakkan senjata mereka dan mengakhiri perang yang telah berlangsung lama. Tidak ada hunter lain di dunia ini yang sepertinya." "Jadi dia bertarung sambil menari?" "Tidak, pertarungannya adalah tarian itu sendiri. Tarian perang. Kaiser adalah bintang di medan perang. Dia menari bagai badai cahaya dan api. Saat tariannya berakhir, tak ada satupun yang tersisa, kecuali dirinya sendiri. Ya, pasti, dia adalah pahlawan yang pantas menjadi level 9
Nada suaranya penuh keyakinan, jauh berbeda dari sebelumnya. Julukan Celestial Dancer mungkin tidak terlalu dikenal di kalangan level 8, tapi menjadi level 8 saja sudah membuktikan betapa luar biasanya seseorang. Setelah puas dengan jawaban Warren, Celine mengalihkan pandangannya ke Coralie. Kalau begitu, selanjutnya, manusia di sana, perkenalkan padaku pejuang menawan yang kamu kirim. Ya, tentu saja Putri Celine. Coralie berdeham kecil sebelum memperkenalkan Hunter dari cabangnya dengan bangga. Hunter yang direkomendasikan oleh cabang teras adalah Little Witch dengan nama Sarah Kromis. Dia adalah salah satu individu terkuat di dunia. Wilayah teras dipenuhi oleh monster ganas yang berkeliaran sesuka hati, tempat yang seharusnya tidak bisa dihuni oleh manusia. Tapi sejak usia 10 tahun, Sarah sudah memburu monster lebih banyak dari siapapun, sampai manusia pun takut padanya. Dia tidak masuk ke Treasure Vault, dan juga dia pun sama sekali tidak mengejar kekayaan. Satu-satunya alasan dia bisa atau terpaksa menjadi level 8 adalah karena dia bertarung tanpa meneteskan darahnya sendiri, membunuh lebih banyak dari siapapun, dan menyelamatkan lebih banyak dari siapapun. Coralie berbicara dengan penuh semangat. Di momen inilah, Garg pun langsung berkata bahwa memang benar dia belum pernah mendengar julukan Little Witch, tapi dia tahu ada hunter kuat di wilayah teras yang dikenal karena memburu monster. Jika Sarah Kromis adalah orang yang dimaksud itu, maka mereka benar-benar punya sekutu yang bisa diandalkan. Lalu setelah itu dengan rasa percaya diri, Coralie pun kembali menambahkan, bahkan di negeri legendaris Yggdrasil sekalipun, tidak ada yang memiliki kemampuan sebanding dengan kekuatan Sarah, yaitu kekuatan mirip seperti kekuatan dewa alias kekuatan Sara-Sara. Mendengar penjelasan itu dari Coralie, Celine pun kini seketika langsung bertanya, menarik, tapi apa itu Sara-Sara? Pada momen ini, Celine nampak tersenyum karena walaupun dia belum pernah mendengar kekuatan Sara-Sara, tapi instingnya sudah memberitahunya bahwa Sara-Sara adalah kekuatan tipe ilahi atau bisa juga disebut mirip seperti kekuatan dewa. Nah, di momen inilah Coralie mendadak terdiam sejenak. Lalu tanpa menunggu lama, dia pun langsung menjawab Celine tapi dengan nada pelan. Sayalah yang memberi nama kemampuan Sara-Sara itu. Saya juga yang memberi julukan padanya. Saya ingin memastikan bahwa orang-orang yang dia selamatkan tidak lagi takut padanya. Celine hanya diam menunggu. Akhirnya, dengan suara yang hampir berbisik, Coralie berkata, saya sendiri tidak sepenuhnya memahami kemampuannya, karena itu adalah kekuatan yang melampaui akal manusia. Tapi kalau menurut kata-kata Sarah sendiri, Sara-Sara adalah sensasi atau Sara-Sara adalah kekuatan mirip indera keenam, yaitu sebuah kekuatan perasaan yang sama sekali tidak bisa dimiliki manusia biasa dan juga sama sekali tidak bisa dirasakan oleh manusia biasa. Celine mengerutkan kening sebentar, lalu mengangguk seakan dia sudah mendapat jawabannya. Aku mengerti. Itu terdengar sangat bisa diandalkan dan juga sepertinya aku pernah melihatnya di suatu tempat. Kemudian, setelah sudah selesai berbicara kepada Coralie, maka selanjutnya Celine melirik menuju ke arah Garg. Pada momen ini, jelas sekali dia menginginkan Garg untuk dapat memperkenalkan Thousand Tricks kepada semua orang. Mirip seperti apa yang sudah dilakukan oleh Coralie dan juga mirip dengan apa yang sudah dilakukan oleh Warren sebelumnya. Tapi, ketika Garg baru saja ingin membuka mulutnya itu, maka tiba-tiba saja Celine pun kini seketika langsung memotongnya dengan cara berkata seperti ini kepada kita. Manusia itu tak perlu diperkenalkan lagi. Walaupun aku tidak tahu apa saja yang dia lakukan di dunia manusia, tapi dalam waktu 1 bulan, dia berhasil menyelesaikan masalah yang bahkan kami, kaum spirit noble, tidak bisa selesaikan dalam ratusan tahun. Bagiku, dia adalah penyelamat Yggdrasil. Coralie berkedip beberapa kali, lalu dengan ragu bertanya kepada Celine, Putri Celine, sebenarnya Thousand Tricks itu punya kemampuan seperti apa? Saya sering dengar berbagai rumor tentangnya, tapi sampai bisa dapat kepercayaan sebesar itu dari Anda, bahkan putri saya sendiri pun pasti akan kesulitan. Aku tidak bisa menjelaskan kemampuan orang itu langsung dari mulutku. Soalnya, aku sendiri pun belum sepenuhnya mengerti apa yang dia lakukan.
Tapi, ada 3 hal yang bisa kukatakan dengan pasti. Bahkan Garg yang sudah mengenalnya sejak awal dia menjadi hunter, masih belum bisa sepenuhnya memahami kekuatan Thousand Tricks. Tapi sekarang, putri dari kaum spirit noble ini bisa bicara seolah-olah dia tahu segalanya. Garg tanpa sadar menatapnya tajam, tapi Selene hanya mengangkat 3 jari dan berkata, "Pertama, musuh dunia yang dikalahkan Thousand Tricks di Yggdra adalah seseorang yang memiliki kekuatan ilahi. Dia mengayunkan kekuatan tak kasat mata untuk menyapu sekelilingnya, dan dia menyebut kemampuannya sebagai Outer Sense. Tapi meskipun begitu, orang itu, manusia itu, tidak menganggapnya sebagai masalah sama sekali. Outer Sense, tak ada yang tahu seberapa besar kecocokan antara nama dan efek sebenarnya dari kemampuan itu. Coralie sebelumnya menyebutkan bahwa kekuatan saya adalah semacam sensasi. Jadi mungkin maksud Selene adalah kemampuan itu mirip dengan Sara-Sara." Selene lalu menoleh ke Warren dan melanjutkan, "Lalu yang kedua, saat menghadapi musuh itu, Thousand Tricks mengatakan bahwa dirinya juga memiliki kekuatan ilahi, dan kemampuannya adalah rumus yang membawa kemenangan, tarian yang bahkan bisa membunuh dewa." "Apa?" Warren kaget, Garg kaget, Coralie pun kaget. Tak pernah ada yang mendengar hal seperti itu sebelumnya. Namun di tengah semua itu, Putri Selene yang dalam waktu singkat sudah terbiasa menghadapi akal licik Thousand Tricks, kini dia pun seketika langsung mengumumkan hal terakhir. Dan yang terakhir, bagaimanapun juga dia punya kecerdasan dan kelihayan yang bisa membalikkan situasi seburuk apapun. Kalau dia bilang bisa, maka misi ini pasti akan berhasil. Kaiser dan saya juga terlihat sebagai petarung kelas 1. Meragukan mereka sama saja dengan menghina mereka sebagai pejuang, dan itu adalah sesuatu yang tabu di Yggdra. Benar juga, kalau mereka sudah memutuskan bahwa mereka bisa menyelesaikan ini, maka tugas Garg dan yang lainnya hanyalah mempercayai mereka dan menunggu. Berkat pidato Selene, atmosfer yang tadinya terasa berat perlahan menghilang. Warren dan Coralie juga terlihat jauh lebih tenang. Jadi ini yang disebut karisma seorang putri kerajaan ya? Garg berpikir begitu dalam hati, sementara Selene menatap ke kejauhan dan berkata kepada semua orang dengan sangat lantang, "Jadi, yang bisa kita lakukan sekarang hanyalah menunggu kisah petualangan luar biasa para manusia itu. Rasanya menyiksa karena tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi, mari kita berdoa agar manusia itu tidak terlalu serius dalam bertindak, atau mari kita berdoa agar Crai tidak bertarung dengan serius, karena kalau dia memutuskan bertarung dengan serius dan berlebihan, maka aku justru malah khawatir dengan kondisi dari negara itu. Jika dewa terkuat saja bisa dikalahkan dengan menggunakan kekuatan gilanya, maka cuma negara modern seperti itu saja sudah pasti akan bisa jadi hancur, dan juga sudah pasti akan bisa dikalahkan hanya dengan menggunakan cara yang biasa." Intinya, Selene sama sekali tidak khawatir kepada Crai, tapi dia malah khawatir kepada orang-orang yang sekarang mencoba untuk dapat bisa bertarung melawan Crai. Gara-gara itulah Selene jadi ikut terpengaruh oleh ucapan dari teman-teman Crai, yaitu Master Wa kami, alias Crai adalah dewa. Wow, menarik banget ya. Nah, sesuai janji kami kepada kalian, maka kami tidak akan menceritakan apa saja detail kekuatan Crai yang asli secara jelas kepada kalian, karena request dari kalian adalah menceritakan semua hal itu setelah Crai sudah pulang dari negara Code Fortress, supaya kalian masih bisa mendapatkan sebuah kejutan besar pada akhir perjalanan dari Crai, khusus pada negara Code Fortress. Sekali lagi, besok tidak libur. Oleh karena itu, maka sampai bertemu lagi pada video besok, dan salam baku hantam. Sampai di sini videonya sudah selesai, jadi kalian boleh stop untuk nontonnya. Karena sisanya cuma sedikit informasi tambahan, karena kemarin banyak yang salah paham. Intinya, novel Arwah Berduka belum tamat cuy. Kemarin itu cuma ending dari volume 11, yang artinya masih ada 2 volume lagi yang belum dibacakan, yaitu volume 12 dan volume ke-13. Untuk volume ke-13 sendiri belum ada LN-nya, tapi sudah ada WN-nya. Jadi untuk sementara nanti kita akan bahas
WN dari volume ke-13 sambil menunggu sampai LN-nya keluar lagi pada bulan Oktober tahun 2025.